Salam sehat, salam semangat. Halo teman-teman semua. Semoga Anda yang sedang menyaksikan video ini senantiasa dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Jumpa lagi dengan saya, Rukun Farida Sidabutar dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan NIM 20092002 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya akan menjelaskan bagaimana jalan dari model pembelajaran tipe pendidikan bahasa Indonesia realistik. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih yang dibahas dalam model pembelajaran ini? Nah, model ini juga menyajikan kepada kita bagaimana cara kita untuk menerapkan model ini kelak menjadi seorang pendidik. Model ini menawarkan kepada kita ada banyak tawaran, kreatif dan juga inovatif ketika kita mendapatkan bahan untuk diajarkan. Model ini mengajarkan kepada kita untuk semakin mampu menggunakan waktu yang sedikit menjadi lebih aktif dan profesional. Nah, teman-teman semua, pada penasaran dengan apa yang saya sajikan? Tonton dan ikuti terus channel ini. Mathematics Education atau RME adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Upaya untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika ini dilakukan dengan memanfaatkan realita dan lingkungan yang dekat dengan anak. Teori ini menekankan keterampilan proses, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas, sehingga mereka dapat menemukan sendiri sebagai kebaikan dari guru memberi, dan padanya akhirnya murid menggunakan matematika ini untuk menyelesaikan masalah baik secara individu ataupun secara kelompok. Pengertian menurut beberapa ahli. Soet jadi mengemukakan bahwa model pembelajaran matematika realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika secara lebih baik daripada masa yang lalu. Menurut De Lange dan Van den Heuvel-Verheesen, adalah pembelajaran yang mengacu pada konstruktivis sosial dan dikhususkan pada pendidikan matematika. Kemudian menurut Freudenthal, aktivitas pokok yang dilakukan dalam rencana pembelajaran matematika adalah menemukan masalah-masalah atau soal-soal kontekstual, kemudian memecahkan masalah problem solving, dan mengorganisasikan bahan ajar. Model ini pertama kali diperkenalkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal dan menunjukkan hasil yang baik. Nah, karakteristik model ini terdapat 5 poin. Guru harus aktif, kemudian siswa yang menerima pengetahuan, dan pembelajaran dimulai oleh guru dengan menjelaskan berbagai konsep dan memeriksa serta memberi skor, dan yang terakhir memberi penjelasan lagi kepada siswa tersebut. Prinsip dari model ini menurut Grave-Meyer tahun 1994 merumuskan 3 prinsip, yaitu reinvensi terbimbing, yang kedua fenomenologi didaktis, dan dari informal ke formal. Van den Heuvel-Verheesen tahun 1996 merumuskan makna dari
prinsip-prinsip dari model ini. Yang pertama, prinsip aktivitas, di mana belajar matematika adalah siswa harus lebih aktif baik secara mental maupun fisik. Kemudian, si pembelajar bukan insan yang pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru, tetapi aktif baik secara fisik dalam mengolah dan menganalisis informasi melalui pemahamannya sendiri. 2. Prinsip berjenjang, artinya siswa melewati berbagai jenjang pemahaman, yaitu dari mampu menemukan solusi suatu masalah kontekstual atau realistik secara informal melalui skematisasi, memperoleh insight tentang hal-hal yang mendasar sampai mampu menemukan solusi suatu masalah matematis secara formal. Prinsip jalinan artinya berbagai aspek atau topik dalam matematika jangan dipandang dan dipelajari sebagai bagian-bagian yang terpisah, tetapi terjalin satu sama lain sehingga siswa dapat melihat hubungan antara materi-materi itu secara lebih baik. Prinsip interaksi yaitu matematika dipandang sebagai aktivitas sosial. Kepada siswa perlu dan harus kuat diberikan kesempatan menyampaikan strateginya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, melalui diskusi, pemahaman siswa tentang suatu masalah atau konsep menjadi lebih mendalam dan siswa terdorong untuk melakukan refleksi yang memungkinkan dia menemukan insight untuk memperbaiki strateginya atau menemukan solusi suatu masalah. Prinsip bimbingan yaitu siswa perlu diberikan kesempatan untuk menemukan kembali pengetahuan matematika terbimbing. Guru menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa mengkontrak atau mengkonstruksi pengetahuan matematika mereka. Prinsip realitas yaitu pembelajaran seyogianya dimulai dengan masalah-masalah yang realistik bagi siswa, yaitu dapat dibayangkan oleh siswa. Masalah yang realistik lebih menarik bagi siswa dari masalah-masalah matematis formal tanpa makna. Langkah-langkah yang pertama itu adalah berikan motivasi, kemudian komunikasikan tujuan dari pembelajaran tersebut, dan sebelum memulai pelajaran ada baiknya lakukanlah pengajuan masalah atau bertanya. Kemudian permasalahan itu harus tertentu dan jelas. Kemudian, siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau masalah yang diajukan. Pengajaran berlangsung secara interaktif. Siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, kemudian memahami jawaban tersebut, serta setuju terhadap jawaban temannya, dan menyatakan ketidaksetujuan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pelajaran. Kelebihan dari model ini menurut Swarsono tahun 2001 halaman 5, yakni pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Kemudian, pembelajaran ini memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Kemudian, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa. Kemudian, pembelajaran ini adalah mempelajari matematika, kemudian prosesnya sangatlah signifikan.
demikianlah yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Harapan saya, semoga Anda yang mendengar penjelasan ini senantiasa memahami dan mampu menerapkan model pembelajaran ketika sudah menjadi seorang pendidik